khususnya wali model kita Pak Ali Sanabi Lele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillahi al-mutawatirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa qarrib wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala ila yaumil qiyamah amma ba'du. Muhammadun basyarun aqal basyar wa yaqutun bainal hajat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ala bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, jamaah khusyin wa khusyat pengajian kitab Nasaihul Ibad rahimahumullah wa hafizahumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia yang telah Allah curahkan kepada kita semua, nikmat zahir, nikmat batin yang telah kita terima. Saat ini kita mendapatkan anugerah besar dari Allah, mendapatkan inayah, mendapatkan hidayah dan taufik sehingga kita bisa berhadir di majlis ilmu dan zikir yang kita laksanakan ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menarik berkah. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menarik rahmat, dan mudah-mudahan menjadi asbab semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa besar, dosa kecil, terlihat, tersembunyi, diketahui dan tidak diketahui, dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan latif atas yang telah kita baca bersama-sama ini mudah-mudahan menjadi pendidik dan pelindung kita dari segala macam bala, musibah, penyakit dan fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirat, ma dhahara minha wa ma batan, dan menjadikan semua anak keturunan kita dikelompokkan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang salihin, yang salihah, min ahlil karamah wal istiqamah di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tak putus-putusnya selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehadiran pakuan bimbingan kita Nabi besar Sayyiduna Habibuna Syafiquna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumihi bidai amin. Maqal bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang ke atas. Kita mendapatkan sanad musalsal atau ijazah dari pengarang akad dua hadis kursi. Alasan beliau dengan diangkatnya atau dikemukakannya dua hadis kursi ini, mudah-mudahan semua kita mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan keberkahan dua hadis kursi ini terus berjalan kepada anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, dan menjadikan asbab kita semua mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, kita ke atas lagi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum haraman fala tadhalamu. Ujar Allah, wahai hamba-hambaku, aku ini mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah ini apapun tindakannya, dari dan ilmu yang manfaat kalau kita bertahan. Apapun tindakannya,
Jangan sampai kita berpersepsi bahwa ini kezaliman Allah. Tidak ada satupun yang bergerak dan berdiam di dalam kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Tidak ada setitik pun kezaliman Allah di tempat itu. Tidak ada, karena Allah mengharamkan kezaliman. Jadi semua yang ada ini pun untuk kita umat Nabi Muhammad adalah karam dan jud ya Allah. Apa karam itu? Kebaikan. Apa jud itu? Kemurahan Allah. Bukan keadilan. Kalau adil sakit kita masih. Kenapa? Karena bila kita berbuat dosa harus dibalas. Bila kita berbuat kesalahan harus mendapatkan balasan dari kesalahan itu. Sedangkan keadilan Tuhan tidak berlaku kepada kita. Ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ini firman Allah. Ya artinya wallahu a'lam. Tidak ada yang menimpa kalian. Ma asabaka min musibatin, dari musibah apapun itu. Musibah ada duit, musibah garing, musibah apapun bentuknya. Tapi maka sahabat aydikum, itu karena perbuatan kalian, kata Allah. Nah, andai kata dibalas Allah setiap perbuatan salah kita dengan siksaan, maka kita akan mungkin bisa berkumpul pada saat ini. Wa ya'fu an katsir, itu pun banyak dan ada di hadirat Tuhan. Dimaafkan Allah. Alhamdulillah. Nah ini, wahai hamba-hambaku, ujar Tuhan, aku mengharamkan kezaliman atas jatuh. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan kepada kalian pun aku meminta jangan sampai saling menzalimi. Karena kezaliman yang kalian lakukan kepada manusia pun Allah haram. Ini sama pun dengan kayak salawat. Allah akan menyuruh membuat kita beriman dengan dia bersalawat. Allah pun bersalawat. Sama kezaliman. Ujar Imam Auza'i. Sini mengutip dari seorang aulia Allah, Hisan bin Afiyah. Ujar Hisan bin Afiyah, yu'adzibullahu zaliman bil-zalim. Allah akan mengadab orang yang zalim. Dengan apa Allah mengadab? Allah akan datangkan orang zalim kepada jalan. Jadi bila ada umpama si A ini dah berbuat zalim, Allah datangkan si B yang menzalimnya Allah. Jadi yu'adzibullahu adh-dhalima bil-zalim. Jadi jangan kita ini hari melakukan kezaliman. Allah pasti akan utus orang zalim menolong kita. Diberantai terus deh. Sampai kapan? Tsumma yudkhiluhuma antara, kemudian Allah memasukkan keduanya itu ke dalam api neraka. Itu kezaliman. Jadi orang yang zalim ini berpotensi karena taubatnya. Berpotensi karena taubatnya menurut mazhab Hisan bin Afiyah. Di ayat lain Allah berfirman, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah akan memberikan hidayah kepada kelompok yang melakukan kezaliman. Jadi biar dihukum, biar dipenjara orang yang melakukan kezaliman ini karena mu'abbidnya. Sampai kapan? Sampai ujar Hisan bin Afiyah yudkhiluhum an-nara, dan melakukan kezaliman dan melakukan kezaliman kepada orang zalim ini, kan dua-duanya akan terkumpul di dalam api neraka. Dan kita dapat rahmat Allah. Jangan kita terima zalim. Maka ini macam-macam berita hoax, zalim, isi
tetangga bisa aja melakukan kezaliman. Nah, kalau tetangga ini nggak menjalin, tetangga yang sekop, si tetangga yang zalim ini kayaknya ada mati itu, ada didatangkan Tuhan pulang orang menjalinnya. Jadi yang menjalim ini mati karena ada taubat, yang menjalim si menjalim ini pun matinya karena taubat, supaya kayaknya tak kumpulan ini di dalam neraka. Ini menurut Kisah bin Atiyah dari Imam Al-Auza'i menceritakan itu. Nah makanya kita ini ya Allah berlindung kita dari perlakuan zalim. Nah kalau merasa zalim itu bagus. Merasa zalim bagus. Dan ini adalah perjalanan para nabi. Kayak Nabi Adam. Nabi Adam apa? Lu kasih dia Rabbana zalamna anfusana. Bagus. Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Bagus. Jadi perjalanan orang-orang yang suci itu selalu dirinya merasa zalim, tetapi bukan melakukan kezaliman. Nah, sekarang berbalik, orang yang melakukan kezaliman merasa suci. Nah, ini bukan perjalanan orang-orang suci. Mudah-mudahan rahmat Allah tercurah kepada kita semua. Kemudian kita teruskan lagi. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni uhdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu hakikatnya adalah orang yang tersesat. Jadi kita ini berataan, kamu berbicara hakikat sasat berataan. Sasat berataan. Jadi jangan kita bingung melihat uang itu lah. Sampai hari ini cucu angkat dari siksa bayangan lagi. Itu memang hakikatnya baru illa man hadaitu, kecuali orang itu keluar dari hakikat kesesatannya, ada campur tangan hadi hidayahnya Allah. Oh, jadi kita ini jadi bintang berlipat di dalam sembahyang. Di Fatihah ada kita hidayah. Ihdinas. Duduk antara dua sujud ada kita hidayah. Wah, dini. Dalam dua kunut ada kita hidayah. Allahumma hdini. Karena tanpa hidayah Allah kita ini apapun luput. Makanya burung itu jangan ada bakal tapi tetap kanyang. Kenapa? Karena terbangnya dari hidayah Allah. Pas dia menuju samud, pas dia menuju makanan. Nah, si kita ini kadang-kadang merasa punya kepintaran sehingga meninggalkan permohonan hidayah kepada Allah. Makanya ujar Allah, fastahduni uhdikum, cari hidayah. Bila engkau mau mencari, aku pasti memberi hidayah kepada kalian. Nah, ya kita hadir di pengajian ini, kita mencari hidayah karena ini. Mulai dari aja kita akan dapat ilmu pertemuan kali ini, tapi kita tak ada aja dapat hidayah Tuhan. Tatamu siapakah berpandiran cocok ramuannya sekalinya dengan penyakit kita bisa. Siri hamba ini random jadi buting taparan nggak bisa. Atau hidayah kita ini dengan sendirinya diberi Allah di sini. Apa? Tak ada dia berpikir dan cemerlang sehingga kita ini bisa melakukan usaha yang halal, yang luas, yang berapa. Asal dengan catatan fastahduni, kita cari-cari hidayah Tuhan itu. Lewat apa mencari hidayah? Tidak ada jalan kecuali di tempat-tempat yang di situ terkumpul rahmat dan maghfirah Allah. Jangan kita ini malas. Apalagi ini gira-gira di sini lah. Bila lagi kita hendak berkumpulan membicara di atas,
mengaji kitab ini lah sampai tamat pulang kita mudah-mudahan ditolong Tuhan, pasti ada syafaatnya, pasti ada syafaatnya. Nah kemudian ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu, setiap kalian itu wahai hambaku adalah hakikatnya lapar kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni ut'imkum, cari makan ya Tuhan, aku pasti memberi makan kepada kalian. Makanya doa makan itu apa ya? Allahumma barik lana fima razaq. Nah, razaq itu kapan kembalinya? Kepada Allah. Nah, memberi aku rezeki inilah Allahumma barik lana fima razaqtana. Tetapi makan aja nih, makan aja Nabi ajarkan supaya tetap kita berlindung wa qina adzabannar, dari siksa api neraka. Hidup ya. Karena apa sebab? Karena kebanyakan dari makanan ini unsur kemaksiatan. Dari konsumsi makanan ini yang bisa membawa kepada kemaksiatan. Man akalal haram, ujar Nabi, asak jawaribuhu sya'an aba atau amakal. Bila makanannya adalah haram, otomatis batang tubuhnya ini maksiat, hadap atau badan. Makanya kalau kita ini ingat nama beri makan ini adalah Allah, masa Allah mau bikin kita haram? Jadi pertanda makanan itu halal, ada untuk kita mengucap Allah membarik lana fima razaqtana. Bahkan diandalkan Nabi razaqtana, minimal bila kita berjamaah ada seekor yang membaca doa nih, banyak pihak makan di situ, karena itu pasti halal. Karena ada mungkin orang yang berucap razaqtana sedang tak kembali ke Allah, Allah menimpali kita dengan haram. Itu manfaatnya doa itu. Amunnya haram sampai 2 piring makan meninggalkan doa itu. Jangan berdoa berbismillah. Ada lagi yang lebih istri kurang bahari bersyahadat kalau enggak. Kenapa jadi bersyahadat? Usahadat itu sendiri nasi ini. Kenapa gerak? Supaya bujur-bujur makan nih nasinya Islam. Oh, bahari. Ayo, ada orang lain ini mana berdiri makannya, mana tangan kiri, tapi ini pun di tangan kanan. Makan. Dan bismillah kada. Cocoknya Allah banyak nambungkat terus ya ini. Nah ini penting belajar inilah kita belajar. Jangan kalah kalau orang Nasrani. Orang Nasrani itu lihat tidak. Ini beli enak makan ya. Dan kehebatan orang Nasrani ini yang hebat. Di mana hebat dia? Percaya dirinya, husnuzannya kuat. Pasti bila meninggal kembali ke surga bersama bapaknya. Masa kita ada husnuzan kepada Tuhan bahwa mati kita akan kembali ke surga. Tetapi kitanya amun orang lain tidak boleh kita mendapatkan ke surga. Selama Nabi telah menyatakan itu ahli surga. Tidak. Tidak boleh. Kecuali Nabi memandangkan orang surga, dan kita memandangkan ahlul jannah. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq namu basyarin Nabi jannah kalau kita asyaratil kiram. Dan itu malah kita berbahaya apa yang dikatakan buahnya ahli neraka. Termasuk kuban Syiah berbahaya. Karena Nabi lewat wahyu Allah mereka itu orang surga. Nah sama halnya karena kepastian orang surga, kita pada orang surga pun itikat ini berbahaya. Makanya ketika ada orang meninggal adalah yang mendengar asyhadu ala hadal mayit min ahli jannah. Dan ada asyhadu ala anna hadal mayit min ahli, cukup sampai di situ. Mudah-mudahan dapat rahmat Allah. Amin. Amun
ulama boleh tidak si kitanya dong aku masuk surga Firdaus tanpa hisab boleh kita. Alhamdulillah jangan tadi ingat enak bila makan deh seipung lah di hati kah urusan arah kata bapak Allah barik lana bima yasaksana wakina makanya ujungnya ini sudah tutupan alhamdulillahilladzi an'amani hadzal ta'am segala puji milik Allah warasaqanihi dan Allah memberi rezeki lalu bang di parut jadi tadi nak min ghairi haulin minni wala quwwatin dan ada daya upaya lalu bakal anda ini nasi dimasakan padahal Allah kita urut sing lapahan Tuhan menjabar mengarasi makhluk ini supaya sampai ke diri kita orang negara dulu kalau dia kayak dijago bola apa bola tajaknya maklum dan tajaknya deh baru itu lagi bertambang kayu aja bahkan ditambang kayu halaban dan bagus di orangnya berapa uang di situ ya yang tajaknya itu untuk ambil penggunaannya lagi jadi sampai nasi ini ada ribuan makhluk Allah yang dijabar oleh Allah hanya untuk mendatangkan kepada kita masa kita ada ucap alhamdulillah atas nikmat Allah ini itu kita orang-orang ini Allah kada baru ilmu kan paham kita disangka kita nasi sapiring atau nasi bungkus istik kan ini biasa baru lagi ini si pandai besinya ini kata kawal gancang ini mencatok wasitnya itu mau kalau makan untuk 7 biji berapa luyang untuk dari jing ini itu orang karyawannya nama ulah pabriknya Masya Allah coba datang lalu kita wajar lalu kita berucap alhamdulillahilladzi an'amani hadzal ta'am wa rasaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwata. Nah jadi lewat makanan pun kita bisa dekat dengan Allah. Nah dicari-cari itu jangan kita dalam kalamur juga itik datang besar bujur itik pun datang dicari-cari macam-macam lewat pencarian ini ada jalan halal ada jalan haram macam-macam. Nah ada percaya lawan Tuhan memberi rezeki ini modelnya nih 3 jadi makhluk Allah nih. Nah kayak ada percaya bahwa Tuhan menjamin rezeki 3 aja makhluk nih di alam dunia deh ujar ulama di kitab Hayatul Hayawan 1 tikus berarti tikus itu rumahnya membawa banik menyumpalakan digalakan betul lubang tikus itu boleh kayak ada percaya bahwa Tuhan menjamin rezeki 1 itik adalah bertabungan angsa panjang lagi bulunya ada kita damar angsa ini membawa untuk sebiji menyimpan ke bawah manakano ada bidak daun tikus 2 samut aman kalau menyumpah oleh ada bentuk royong ini makan sebiji nasi udah kayak nggak percaya tuh isok diberi Tuhan jaminan rezeki burung pitik ada kayak itulah ada warak gitu kada nah anak 3 bukan kita yang ada dilanggar deh makanya di rumah ini kan sunyi 3 ini nggak sekies ada betikus bersama ada bersama betikus ada betikus bersama manusia ini 3 ikon betikus makanya kan mau bisa dulu ada borong dan seterusnya samut kada dalam lipatan baju di lemari betul yok samut ini sekies sarok binatang yang lain tawakal ada buat kepada Allah
Maka bila di dalam kulkas dibubuhkan makanan, memburukan kebasian, dimakan kada, dibariakan kada, basi di dalam kulkas ada. Dalam lemari itu menandakan rumah itu ada rahmat Allah. Amun kada ada rahmat Allah, berdoa di dalam rumah itu lah, ada mau kabul rahmat Allah dia termasuk doa dari kabul. Ada ini ya Allah, bakas kayak ini lah apal, baru setiap saya tidak dimakan kada, dibariakan kada. Ya. Bukan berarti harus habis saja. Ini ya Allah bertumpang-tumpang di dalam kulkas. Ada kangkung, ada bayam. Oh, buruk udah. Lain yang pada bensin rumahnya. Sekali setahun didatangi, lain pulang itu kalau tak kontrol. Atau baju, ya Allah, tuyuk-tuyuk dalam rumah dipakai kada, dibariakan kada, dan ada sayang. Jadi dan kita dapat rahmat ya Allah. Atau di rumah itu pernah ada melakukan perzinahan, itu ada rahmat Allah. Kita nih yang betul-betul rumah nih hati-hati. Kita sambung pula. Makan nih panjang yang kita bahas. Kita ada tambahan ya. Ya ibadi kullukum arin illa man kasawtuhu fastaksuni tuksikul. Setiap kalian wahai hambaku ya Allah telanjang. Sebenarnya kita lahir adalah kita membawa pakaian telanjang. Kecuali orang nak aku beri pakaian, maka carilah, mintalah pakaian oleh kalian kepadaku. Aku pasti akan memberi kalian pakaian. Ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, bahwasanya kalian ini selalu di dalam salah siang dan malam. Wa ana abdul dzunuba jami'a, dan aku kejar Allah mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kalian kepadaku, aku akan mengampuni kalian tanpa. Kita jangan ditunjukin orang salah tuh, memang hakikatnya itu, hakikatnya seperti itu. Tetapi ujar Tuhan, aku mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan catatan bagaimana dapat ampunan Tuhan? Fastaghfiruni, minta ampun. Jadi ada orang wali datang kepada seorang wali. Tuan wali, ulun berdosa ya Pak, minta ampun. Tuan wali ini, amun berdosa Pak, minta ampun pulang. 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 Sampai bila ujar ini bertakwa wali, sampai syaitan putus asa untuk menggoda engkau melakukan dosa. Kenapa? Karena Allah menunggu kedatangan kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang durjana atas perilakunya, ayo kesedihan. Ayo kesedihan, ayo kasihan, ayo kamari. Jangan kalian putus asa atas rahmat. Makanya pakai kerja aku kalau bila berdosa bilang jangan bertaubat tidak lah. Kenapa? Karena pas kita bertaubat hendak berdosa tadi kalau sampai kita mati, berarti kita mati dalam taubat. Jadi jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Dengan catatan kita dapat ampunan Allah seluruhnya. Fastaghfiruni, kita minta ampun. Minimal kita yang bersabar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, maka Allah akan ampuni dosa kita walau kita lari dari bidang peperangan. Tapi sembahyang kamu jangan itu aja. Sembahyang, ada kurang kesempatan kita. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullah
kali semua dosa kita akan diampuni Allah. Walau dosa itu ada takasak, kita pernah lari dari bidang peperangan. Satu riwayat, Allah akan ampuni semua dosa kita, walau dosa kita sebanyak bumi di lautan. Asal baca itu, jangan coba. Ya ibadi, innakum lam tablughu dhurri fatadurruni wa lam tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan pernah sampai bisa memudaratkanku. Oh, jadi kalau Allah ini dengan kita melakukan dosa, Allah pun mudarat. Ada. Amun kita kan, kita nih bos misalnya lah, bos gatah. Di buat karyawan kita ada nama baru lagi lagi. Mudarat kita bisa tutup pabrik gatah kita. Tuhan ada. Bahkan bila kita melakukan itu, kemana kembalinya? Kepada kita yang melakukannya. Jadi jangan coba-coba kita melakukan kejahatan tanpa taubat. Karena kejahatan itu akan menampar kehidupan kita sendiri, bukan menampar kehidupan orang lain. Dan Allah ampuni dosa kita mereka. Tapi belum yakin, saya yakinnya bila kita ditakasak di pengajian, tidak tanpa beristighfar, dosa kita diampunkan oleh Allah. Kenapa sebab? Karena iwak-iwak yang ada di lautan, iwak-iwak yang ada di sungai, minta ampun. Masa saya ikut iwak dan minta ampun itu karena diterima Tuhan. Diri yang kanan dia bermiliar ke iwaknya, baru lebih tahuannya lagi. Ada teh itu kalau ditambah, punduk 5, ada teh itu, samunya kan hatal hitam dari Nabi, samunya dia. Nah, amun kita saurat minta ampun belum tentu, belum tanda kutip. Tapi kita amun hakum datang ke pengajian, otomatis kita pasti pulang dari pengajian ini tanpa duga dan dosa. Belum lagi batu-batu malah jadi saksinya. Belum lagi kita berjajak di sayapnya malaikat. Kenapa? Ridwan bima yasta'u. Karena malaikat ini senang benar lalu orang yang berjalan tulang menuntut ilmu. Jadi sabaratan kita ini berada di sayapnya malaikat. Masya Allah. Kadang ada riwayat-riwayat hadis Nabi, orang pulang haji berjajak di sayap malaikat. Orang pulang umrah berjajak di sayap malaikat. Orang ma'atar duit zakat kada ada dua, orang puasa Ramadan kada ada dua, dan ada orang yang tangguh ilim ketika dia melangkah, dia berada di sayapnya malaikat. Karena malaikat ridwan bima yasta'u, sukacita ridha dengan apa yang diperbuat oleh hamba ini. Malaikat sang wali Allah, dia mencintai Allah dan dicintai Allah. Dapat cintanya malaikat, otomatis kita akan dapat cintanya Allah. Dan yang belajar mantik panjang itu anuannya, pemahamannya. Ya, dapat rahmat Allah bina. Ini hajar bukan tibahnya. Jadi kadang-kadang memudaratakan dari Tuhan dan kadang akan sampai memberi manfaat lawan aku. Fatanfa'uni, kalian itu memberi manfaat lawan aku. Kalau kita dulu ibadahan kayaknya Tuhan makin mulia, ada Tuhan. Ikan berataan berzikiran, bermaulidan, ikan membaca Quranan, ikan juga berataan sambil berataan. Lalu aku mengambil manfaat dari perbuatan taat ikan pun ada. Aku adalah aku dari Tuhan, dan aku akan berkehendak dengan sang hendakku tanpa intervensi siapapun. Ini Allah. Namun presiden masih di bawah palunya di PR masih ada awal lagi. Dan kekuasaan presiden ruang lingkupnya dari Sabang sampai Merauke kan, dari mana itu ini ada tahu di mana. Itu aja. Tak Malaysia hilang kekuasaan itu. Singapura lain melak.
Terbatas. Allah memiliki langit dan bumi. Siapa kita? Anak berduduk jana hidup deh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalil pula Allah utus bila ada dalil perbuatannya akan kembali taubat kepada Allah dan akan melakukan kezaliman kepada dia. Sampai kedua jam tahun bulan dia dalam api neraka. Ujar Hisan Ibnu Atiyah. Kedua maka kita inilah kezaliman apakah jadi mobil jadi dalil itu waktu saya fideli mahalihi meratakan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan Tuhan kita kemarin kita ini berduit lah. Impikan kepada orang tahun kita anggap biasa. Orang kada terima wajar karena ampunnya. Kita halal kada kita ada karena diutus Tuhan pulang dan sangat timbangannya melakukan kezaliman sebagaimana kita melakukan kezaliman kepada orang lain. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hambaku, ujar Tuhan, jikalau seandainya dari awal yang bernama manusia atau makhluk dari kalian sampai akhir dari kalian, baik manusianya, baik jinnya, sama di atas ketakwaan hati satu laki-laki. Misalnya sama hatinya beratan kayak Nabi Muhammad misalnya. Dari awal sampai akhir kayak Nabi Muhammad beratan mazada dzalika fi mulki syai'an, tidak akan menambah kekuasaanmu, tidak akan menambah kerajaanmu. Aku tetap aku, tidak akan berubah dengan apapun. Ini dan kita tangkap. Karena kalau ini coklat, karena kalau diimingi, nah apa Tuhan ini? Tidak ada syai'an, ayat ulama hukum. Karena kalau kita bertakut apa Tuhan, tersaku itu Tuhan. Dan mestinya kita pertanyakan tuh kenapa aku seperti ini? Apa yang aku lakukan jadi sampai Tuhan melakukan seperti ini? Kita pertanyakan, jangan kita mau pertanyakan Allah. La tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan tanyakan Allah, tanyakanlah apa yang kita lakukan. Wah, ngeri benar ini. Ngeri ya. Nah, kemudian lagi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, jikalau awal dari makhluk yang aku ciptakan dan akhir dari makhluk aku ciptakan, baik itu manusia, baik itu jin, mereka berataan bisa paling durjana hati seorang laki-laki, berataan kayak Fir'aun misalnya hatinya. Dari dahulu sampai akhir zaman kayak Fir'aun berataan mengaku Tuhan. Nah, ma'ana asadalika min mulki syai'a, tidak pernah mempengaruhi sedikit pun dari kerajaanku. Allah ngabuyang kerajaan Tuhan karena ada membujana apa lagi. Kita kasih ikut, ada harga apa-apa. Kita melihat dan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Kayak kawan kita ini mati dalam menuntut ilmu ini untuk satu banyak pengajian meninggal. Nah, berarti saya meninggal dalam keadaan menuntut. Soalnya sering ampun madai kita libur dulu pengajian lah. Kalau sampai ini karena ada di Jakarta, mungkin memberitahu kawanan artinya toh sini ada libur toh. Kita menurut ilmuwan berarti meninggal di dalam talibul ilm mata syahidah, orang itu mati syahid walau ala firasihi, walaupun dia istilah. Kita ini kan sakitnya rutin menuntut ilmu, bepat mati ampe bebe apa mau. Dan ianya kan di akhir, dan ianya Tuhan Allah beri istiqamah. Kita teruskan lagi. Ya ibadi,
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin fas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza ulqila al-bahr. Jikalau jar Tuhan nih wahai hambaku, dari awal sampai akhir manusia, jin berdirian berdataan di satu tempat, lalu mereka meminta lawan aku, maka aku beri setiap satu dari permintaannya. Niscaya tidak mengurangi sedikit pun apa yang menjadi perbendaharaanku, kecuali seperti berkurangnya air yang ditumpahkan ujung jarum, lalu ada baju sedikit di situ dan titiknya pun kembali kepada lautan. Jadi kan ada berkurang Tuhan. Jadi kita ini jangan merasa fakir selama kita ini menjadi hamba Allah yang kaya. Jadi hamba Allah yang kaya siapa? Kita. Siapa yang kaya? Allah kita. Jangan takut kaum kefakiran. Ujar Ibrahim Al-Khawas, ketika Sidin ini berdialog dengan iblis, iblis, Bapak ujar iblis, aku bertakon mau nikah. Kak daftar ikap ini dan ikap masukkan kepada manusia ini apa? Dua hal untuk iblis. Jadi bila ada dua hal ini, nah berarti orang itu memiliki energi iblis untuk hidupnya. Satu, khauful fakir, takutan benar ada berbeda. Wah, berarti kita ini ada unsur iblis di dalam diri. Makin kuat takutan fakir, makin kuat takutan miskin, makin kuat takutan itu berarti makin kuat unsur iblis di dalam diri kita. Satu. Yang kedua, tamak. Tamak. Hendak kamu ulang terus. Hendak diulang terus. Hendak kita bantu terus. Hendak dipulur ulang terus tangga seorang ditarik. Tamak. Nah, bila dua hal ini ada dalam diri kita, biar kayak apa kita berpikir ada manfaat. Kenapa ada manfaat? Karena kekuatan iblis ada dalam tubuh kita. Dan Allah hancurkan kekuatan iblis dua ini dalam hidup kita. Jangan takutan menjadi hamba Allah yang kaya. Allah yang kaya. Tamak jangan kita. Ampun diberi ulang sambut. Ampun meminta aja. Minta sombong ulang jangan boleh kita. Tapi untuk mengharap diurang kita pada. Bila ada kita mengharap tamak karena, nah disitulah kekuatan iblis ada dalam kita. Harsukan karena kita. Harsukan. Kita teruskan. Ya ibadi, innama hiya a'malukum. Hanya saja dia itu adalah amal-amal kalian. Uhsihalakum. Aku akan perhitungkan akan amal-amal itu untuk kalian. Jadi kita ini kadang awal lari, kita ini macam-macam amal. Ada amal hati, ada amal pikiran, ada amal pembicaraan, ada amal pendengaran, ada amal hayalan, ada amal macam-macam kita ini. Uhsikum, ada datanya. Ada datanya. Allah. Maka kalian disuruh Tuhan baca. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma hasiba. Dibacain enak. Sampai ada datanya. Ada kalau bersandiwara, silakan lagi hidup di kita bersandiwara. Silakan. Datanya ada. Kenapa? Rakib-atid ini lebih canggih dari alat apapun yang canggih dan pernah diciptakan manusia dari dahulu sampai hari kiamat. Karena akan terlumpur, dia akan mencatat semua data yang pernah kita lakukan. Sihat lakukan. Semua wafikum iyaha. Maka aku akan sempurnakan di sisi hamba-hamba itu. Jadi jangan dipilahi
nang mana nang jadi banding ada kabalai minimal kakak pupuk agibde nang mana nang jadi hampa barat suruh kayak itu dia pun hampa barat nang mana nang cagar katimunan apa ini nang hampa kada banding lalu nang katimunan ada bilang akhirnya kita mati bangsa status menuntut ilmu. Wah, ini luar biasa. Ada tahu kisah catatan ganja prosedurnya, ada maksar, ada timbangan, ada selatan mustaqim, ada mizan. Itu prosedur ganja. Kita akan menjalani prosedur itu. Kita ada jalan tikus. Asal mati kita dalam keadaan status menuntut ilmu. Nah, malah kata tidak. Oh, status menuntut ilmu langsung berbangkit kayak kiamat, manusia munculan di kubur masing-masing. Kita ada tahu di masa kita langsung berada di pintu surga. Takjub malaikat ridwan, siapa ini? Tampaikan KTP-nya, oh bukan untuk ilmu. Malaikat ridwan tahu prosedur, orang untuk ilmu langsung masuk ke dalam surga. Jadi kita cari nih. Kalau untuk ilmu kita lah sebulan sekali. Oh, wajar. Orang mau ujung tuh lihat ya. Di dalam tasnya tulang kalau ilmu itu tambah ujung. Itu orang ujung. Karena kalau balik baju, bayar sudah iwak di situ. Jadi ahli ujung. Nah, jadi caranya orang menuntut ilmu. Nah, ya kalau guru dia kalau kadang supaya tetap status sendiri dipertahankan untuk ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang meninggal dalam status menuntut ilmu. Kemudian, kapan wajada khairan, siapa mendapati kebaikan di situ, falyahmidillah. Nah, puji Allah. Saat ini kita diberi Tuhan anugerah hadir. Ya kalau aku sibuk, kalau tak ada hadir itu bisa sibuk kita. Amunnya aurat, maka ada hadir itu bisa tahu kita. Tapi yang ada dapat, kita dapat. Oh, ini kita puji Allah. Amunnya maka ada turun itu garing, kita bisa garing juga tidak. Garing dompet, garing masalah, garing sudahnya kita tahu kawaha. Alhamdulillah, kita puji Allah ini. Puji Allah, alhamdulillah. Badia pulang kita, Allah panjang umur, sehat, ada kesempatan untuk berhadir pulang. Kalau perlu rekrut orang lain pulang. Kenapa? Karena ini MLM, multi level marketing. Ada kita rekrut inilah turun gara-gara kita tidak dapat hidayah Tuhan. Nah, kita dapat saham. Karena ini hukumnya multi level. Jangan asaan urusan kebaikan teh. Urusan main futsal bilang benar boy, bagaimana benar. Ayo kita bakar kita kajian kitabnya jelas, sanadnya sudah jelas. Kita membacakan sekolah pesantren di mana jelas, gurunya siapa, diamnya di mana jelas. Ada abal-abal ini. Nah, sengaja lagi ini. Sengaja lagi. Nah, waman wajada ghaira dzalik. Siapa yang Tuhan mendapati kada baik. Fala yaruhadda ila nafsah. Jangan mencela kecuali dirinya. Apa aku menjadikan letak pikir-pikir nak menuntut ilmu. Apanya aku nih? Nah, jangan mencela yang lain. Celak diri salah. Apa aku nih? Makin berparak ke kubur, tapi kayaknya makin kada bersambung. Jangan mencela orang lain, celak diri salah. Yang perlu kita renungkan. Kemudian hadis yang kedua, kita bisa akan menjawab lebih jelas. Ajazani bil alama. Hadis yang kedua menjazahkan kepadaku dengan hadis yang kedua ini. Al-allamatu, orang yang paling alim, as-sayyidu, orangnya Habib Ahmad Al-Musafi
Al-Misri. Jadi kita dapat ulang sanadnya inilah. Dapat ini sanadnya. Bada'an ajazani di Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i an masyayikhi musalsalan bin awaliyah. Ini hadis musalsal dengan hadis awaliyah. Nah, ini dapat kita bertambah hadir ini saat ini dapat sanad hadis musalsal. Sampai kemana sahabat ini? Ila Abdullah bin Amr bin As. Kepada Abdullah anak Amr bin As. Siapa Amr bin As ini? Gubernur Mesir, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Masya Allah. Orang yang kasih sayang akan dikasih sayangi oleh Allah Ar-Rahman. Jadi bila orang dikasih sayang hidupnya, itu tanda orang itu di dalam kasih sayang Allah Ar-Rahman. Orang pemarasan bakal tanda orang itu dibarasi Allah Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi, kasih sayangilah oleh kalian siapa saja yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, otomatis penduduk langit akan cinta kasih kepada kalian. Siapa penduduk langit itu ya? Malaikat Mikail, penduduk langit itu kasih lawan kita. Maka malaikat Mikail itu malaikat membagi rezeki. Malaikat Allah, malaikat rohani, malaikat karubin, macam-macam di penduduk langit mulia itu akan kita kasih. Seberapa dapat kita kasih mereka yang di langit itu. Tapi kita ini seberapa kita kasih lawan penduduk bumi. Makanya ada doa, Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Itu supaya kita menarik kita kasih penduduk langit. Jadi Allah kita lihat dapat otomatis cinta orang-orang langit, maka cinta kasihilah orang-orang bumi. Wal makna maksudnya ar-rahibun liman fil ardi, orang yang kasih sayang bagi siapapun yang ada di bumi. Min adamiyin, termasuk di situ manusia. Jadi kadang-kadang manusia ini yang berbeda partai, yang berbeda agama, selama ini ada harbi, kita kasih sayang kepada mereka. Sukunya apa, kita kasih sayang kepada mereka. Wahayawani dan binatang-binatang. Ini berbibinian ini bisa tamadap di binatangnya. Di mana? Nah, karena bibinian bersentuhan lawan dapur. Sedangkan kucing ini kebanyakan terminalnya di dapur. Lebih jauh kepala kucing. Maka kasih sayang ini lawan hewan. Jadi jangan kita lam yu'mar bikatlihi, hewan itu kan diperintahkan untuk membunuh. Lah amunnya diperintahkan membunuh, kita bunuh. Seperti apa? Ular misalnya, ular murah itu, ular sambur itu sudah dibunuh. Kalau jengking sudah dibunuh, ada ini itu, ada juga. Ini ular sambur itu sudah akan dibunuh, sini mengikut. Malawan kudrat aja gitu. Akhirnya, bil ihsan ilaihim, yuhsinur rahman ilaihim, maka akan berbuat baiklah Rahman kepada mereka, yaitu Allah. Jadi sebenarnya lah kita ini hendak mengukur seberapa kasih sayang Allah kepada kita, ukur hati kita seberapa kita memiliki cinta kasih kepada ibu makhluk. Itu ukurannya. Kalau kita tidak ada tersaling dendam dalam siapakah, berarti cintaan situ dah kurang kasih sayang Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena di dendam itu ada kasih. Tak ada di dalam hati kita ini ada titik kebencian kepada si fulan.
Nah, di tangan situ kita kurang kehilangan kasih sayang rahmat. Nah, mestinya dada kita ini jangan ada kebencian, jangan ada dendam. Nabi menyatakan al-mu'min laisa bihaqud, orang yang beriman itu tidak ada dendam di dalam hatinya. Asal orang beriman. Abu munafik ada dendam. Diuji Tuhan, kita ini ada Allah kita ini kualitas iman kita ini bujur sempurna ada. Nah, pertanyakan hati kita ada dendam pada Allah. Mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah. Kita berusaha sekalilah. Ya Allah, biar pada merasakan ini juga supaya tak masuk dalam benar. Irhamu man tastati'una an tarhamu min asnafi makhlukatihi ta'ala walau ghaira akilin bisyafaqah alaihim wa du'a'ihim lahu bil rahmah wal maghfirah yarhamkumul malaika. Kasih sayangilah orang kalian sanggup untuk mengasih sayangilah dari golongan apapun dari makhluk Allah Ta'ala ini, walau ghaira akilin, walaupun makhluk itu pada bakal. Artinya jadi karena membalas tetap kita beri rahmat dan kasih sayang. Jangan kita ini kasih sayang ini bertujuan lawan orang yang membalas saja kasih sayangnya kita. Jangan dibalasnya apa kasih sayang kita, diterima kasihnya apa, ada apa, semampu kita lakukan kasih sayang itu kepada ini makhluk. Ada kalau diutus Tuhan kasihnya dan ini mau musim orang gila di tengah jalan. Saya bilang dimandinya, digantiannya baju, diberi makannya, dibuntingnya. Ada nggak mau harap balasan tidak? Nggak ada mau Tuhan seperti itu. Karena ini harus berlaku dari makhluk Allah itu supaya jangan ada dusta di antara kita, supaya ada sabda Nabi ini memang benar ada makhluk Allah seperti itu. Nah, kita untung di sini lah. Pantas tasibun tak mampu kita. Ada kalau kita bertamuan waktu dekat itu mau belakang putih ya. Kalau boleh putih ke tangan jalan diambilnya, lagi bok putih ke rumahnya ada masih ada. Nah gitu. Ya Allah ya Rasulullah. Wa min rahmatihi amatul ahli sama, dan dari rahmatnya itu umum bagi penduduk langit. Alladzina hum aktsaru min ahli al-ardh. Karena penduduk langit ini lebih banyak dari penduduk bumi. Berujung kita bila kita memberi kasih sayang kepada penduduk bumi berujung. Kenapa? Karena seluruh penduduk langit akan kita kasih kepada kita. Sedangkan penduduk langit lebih banyak dari penduduk bumi. Wala yajuzu li syaksin. Nah itu harus kita catat. Nah, ini boleh ada boleh bagi seseorang ayat dua di jami'il muslimin bigufri jami'il dunubihim, bahwa mendoakan di jami'il seluruh kaum muslimin dengan ampunan seluruh dosa mereka. Ada boleh. Makanya khatib itu adalah mengucap Allah maghfir li jami'il muslimin wal muslimat. Ada Allah maghfir lil, ada boleh ya Allah maghfir li jami'il muslimin. Ada boleh. Kenapa? Karena kan mainlah karena Allah menggambar kamu enggak. Kan yang berusaha lagi siapa? Ada seimbang lagi alam semesta. Jadi orang-orang yang berusaha itu keseimbangan akhlak supaya tetap kehidupan itu berjalan. Ada boleh ini berbuat menjadi muslimin. Ada boleh. Dengan ampunan seluruh dosa mereka. Awiyatul fakirin bitahwil bi'ati dinarin, atau mendoakan orang yang ada duit, mudah jika mendapat duit 100 dinar kalau boleh tidak. Nah boleh apa? Mudahan jika luas rezeki. Jangan ayo kita hadir menggali dan mudahan jika mendapat 1 juta kalau boleh. Kalau boleh itu. Jadi mudahan jika luas rezeki. Itu ada usaha di al-badal walaysa lahu jihadun yatashalu minha,
dzalika wa yaqulu hadza min rahmah bil khalqi ya'lamu khalifun li nusus syar'i. Nah, itu bukan daripada syariat dibenarkan kata-kata itu. Ru'ya Ghazali kita tahu sahabat dimimpi orang Imam Al-Ghazali. Jadi orang dengan Imam Ghazali Pintaum dalam tidur. Siapa Imam Ghazali ini? Qutbul Ulum. Ngaran sini Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Hujjatul Islam. Ini hidup beliau ini sekitar tahun 450 Hijriah. 400 kali 500 Hijriah lah. Jadi 5 abad setelah Rasulullah wafat. Seabad itu berapa? 100 tahun lah. Berarti 5 abad setelah Rasulullah wafat muncullah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi sini dilihat di dalam tidur. Fakilalahu ma fa'alallahu bika. Wahai Imam Hujjatul Islam, dia telah wafat, apa yang Allah lakukan buat dia? Faqala au qafani baina yaday. Allah interogasi aku. Oh, jadi Imam Ghazali diinterogasi Tuhan, apa deh kayak kita, model kayak percaya diri benar itu. Padahal Ihya Ulumuddin bin Hajjul Abidin macam-macam karangan Imam Ghazali ini. Macam-macam Ayyuhal Walad, macam-macam kitab sendiri dan banyak mencipta jadi wali kitab Ihya Ulumuddin itu. Dan mulai dirubah-ubah oleh orang-orang Wahabi di macam-macamnya kitab. Kalau orang itu wali pasti asal salikin, pasti kaji dulu kitab Ihya Ulumuddin. Karena Allah akan jadi wali dia sarana ada kaji kitab Ihya Ulumuddin. Ini sebuah peraturan. Karena beliau adalah qutbul ulum. Oh, ini. Insyaallah. Nah, ini diinterogasi Tuhan. Lalu waqala li mimma qaddamta alayya. Ghazali. Ya bahasa kita jadi Tuhan. Ikam sangu apa datang ke lapangan. Sangu ikam apa datang ke lapangan jadi Tuhan. Pasirku al-Qur'an bani. Lalu aku mulailah menjadi Imam Ghazali menyebut apa aku. Ulun Tuhan naik sahur dina puasa Senin Kamis, haji, umroh, ini bisa berarti Imam Ghazali sampai tahajud, sampai yang duha, wirid, ada wirid kan Imam Ghazali, wirid hari Senin ini, wirid hari Selasa ini ada itu. Mau tarikat-tarikat untuk mendapatkan ilmu lagu ini harus menghafalkan amaliyahnya Imam Ghazali itu. Jadi ini apa dia Tuhan telah takdirkan. Ghazali sampingnya yang kau lakukan itu apa ada benar. La haula wala quwwata illa billah. Bayangkan kita ini kalau ngobrol kok. Kita ada muslim hati lah. Ada mutalimat dia Imam Ghazali. Ada mutalimat dia. La aqbilha. Mengapa? Wa inna maqabiltu minka data yaumin nazalat jubabatun ala bidani qalbika litashrida minhu wa anta taktubu fataraktal kitabata hatta akhadat haddaha rahmatan biha. Nah aku terima sambutin kerja Ghazali ya Tuhan. Apa? Satu hari turun lalat. Wah jelas. Jumlah hari mungkin ada beracun, apalah dari buah apa mungkin diulah, dari buah apa kita kibrahnya itu lalu dibuat, jadi dicolong di Ghazali bari deh, ya tuh kalau kita beliau kiamat kan ditulis, kita ini ada laptop, ya tuh kan orang Arab, mana salawat saja lupa sih. Datangnya keluar lalat harus dicatat kalau nih rakit atit ada yang mencatat semua perilaku makhluk ini. Tidak ada yang pernah luput dari catatan kiraman berat ini.
datang lalat. Jadi kalau misalnya ada lalat di rumah kehausan hari jadi, karena bila sebetulnya tanggapan pun lalat gitu. Makanya lalat asik mesap dalam keadaan haus. Ada jadi membaca lima nulis dia tangan sini lalat tuh sampai kanyang. Tintak dua dan minumnya aja terabak. Nah itu jalan Tuhan jadi ikan ini menghargai oleh Allah manusia. Subhanallah. Subhaqala ta'ala umdu bi abdi ila jannah. Ayo wahai malaikat giring di hambaku al-Ghazali ke dalam surga. Jadi kita ini jangan menghina sekecil apapun kebaikan. Kita ada tahu mungkin di situ turun rahmat Allah untuk kita. Jangan itu banyak hari kiamat ini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Hari kiamat ini banyak kainan ada disangka sekali itu akan mendapat rahmat Allah. Kenapa? Karena ada disangka di satu kita ada kaitan lagi. Dan kalau ikhlasnya kuat. Alhamdulillah benar-benar ini bisa mengingat dan ini bisa berbahaya. Jadi sekecil apapun kebaikan jangan disia-siakan, lakukan karena kita akan tahu dari kebaikan sekecil itu Allah rahmatnya maha luas. Sehingga khasiat rahimahullah. Wa fi qaulihi ta'ala wa fi qauli sallallahu alaihi wasallam yarhamkum riwayat tadi al-jazam bisa yarhamkum dibaca ala anau jawabul amal warafu bisa juga yarhamukum ala anau jumlatun du'aiyah wa huwa aula. Nah, jadi bila ada membaca yarhamu man fil ardi yarhamukum, ada yarhamukum boleh, bahkan yarhamukum itu lebih aula. Li'anna doa sallallahu alaihi wasallam ghairu mardud, karena doa Nabi itu ada pernah ditolak. Jadi bila kita adalah kasih sayang harus menuntut apa-apa karena kita sudah dapat doanya Nabi. Paham ya? Nah doanya Nabi ini kalau pernah tertolak berarti pasti dapat kita kasih sayang langit. Asal kita kasih sayang, minimal kita kasih sayang sama anak-anak, daun cucu, barang tuh. Nah, ini apa? Mengalami nyamai kita dan papa mayangnya. Lakukan cucu barang. Jangan kita itu pasti dapat otomatis karena doa Nabi kada pernah ditolak. Nah ini yang terakhir supaya kita kabar selanjutnya. Wa min asbabi husnul khatimah, setengah daripada sebab husnul khatimah al-muwadzabah ala hadat doa, menghalalkan ini doa. Jadi ini nah, bila kita mengakalkan ini doa pertanda kita ini meraih husnul khatimah. Apa doa-doa ini? Insya Allah kalau kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Saya ayuhal wajun nabiku syafatan sallu alaihi wa sallimu taslima.